Apakah mekanisme seperti yang ditujukan oleh Mabes Polri itu benar? Tidak lazim, saya mengatakan. Tidak lazim. Sependek pengetahuan saya, Majelis, kalau ada bukti, misalnya ada handphone yang digunakan, handphonenya dihadirkan, bukan hanya print outnya, handphonenya dihadirkan. Ijazah ini harusnya milik almarhum Bambang Budiarto dihadirkan, tapi karena itu pernah dihadirkan oleh adiknya langsung Pak Rujito, dan seizin yang bersangkutan, saya pun sudah menunjukkan karena dulu pernah dihadirkan. Nah, harusnya ijazah yang disebut ijazah Joko Widodo tadi harus ada di depan kita. Saya pernah mendengar ada sekitar 709 dokumen. Ya. Tapi yang mendengar. Pertanyaan saya selanjutnya, tadi kan saudara mengatakan 709 dokumen. Betul. Apakah di antara 709 itu satu pernah diperlihatkan kepada saudara? Belum ada satupun yang pernah diperlihatkan. Belum pernah diperlihatkan kepada saudara. Saudara kan ahli ya, artinya duduk di kursi, di depan hakim, di depan penggugat, tergugat, depan jaksa, depan siapapun itu pernah. Ya, saya ingin tanya, kaitannya dengan 709 alat bukti itu, menurut pendapat saudara sebagai ahli, bagaimana yang sebenarnya menguji bukti forensik dalam kapasitas keahlian saudara itu? Apakah cukup cerita 709 ini benar ataukah harus dibawa ke persidangan menurut ahli? Sangat tidak cukup kalau hanya dinarasikan. Terus? Harus dibawa ke persidangan dan bahkan sebelumnya diuji. Seperti yang saya melakukan pada ijazah nomor 115 Pronojiwo, 116 almarhum Hari Mulyono, 117 Limurti Ningsih. Jadi diuji dulu masing-masing autentifikasinya. Saya tidak perlu kemudian pertanyakan langsung karena itu masing-masing Pronojiwo itu mengupload sendiri. Orang yang mengupload sendiri ijazahnya sendiri, masa kita bantah? Ya. Bukan asli dia. Sri Murti Ningsih demikian. Almarhum Hari Mulyono, fotokopi ijazahnya ditunjukkan oleh Pak Sigit Sunarta bersamaan dengan dia menunjukkan fotokopi ijazahnya yang disebut Joko Widodo. Jadi artinya tiga itu sudah diuji dulu autentifikasinya, baru kemudian diuji identifikasinya, komparasinya. 700 sekian itu diuji masing-masing autentifikasinya benar tidak, itu otentik tidak. Bukti-bukti yang ada di KPU pun, izin majelis dan juga Pak untuk tidak pernah juga diuji karena harusnya mereka diuji di ANRI, Arsip Nasional Republik Indonesia. Menurut persidangan yang saya ikuti di KIP dan saya pernah menjadi ahli juga di KIP, mereka tidak pernah melakukan itu. Jadi mereka tuh hanya melakukan yang namanya verifikasi. Verifikasi harusnya ijazah aslinya dibawa dibandingkan. Itu pun tidak pernah dilakukan. Jadi hanya melihat ada fotokopi, ada capnya, ya sudah. Inilah yang kemudian menjadi pertanyaan. Jadi pertanyaan penuntut adalah harusnya 709 bukti itu dihadirkan di persidangan dan bisa diperiksa bersama-sama atau diperiksa oleh laboratorium forensik. Bahkan kalau kami menuntut laboratorium forensiknya juga harus laboratorium forensik yang independen supaya itu dipercaya oleh semua pihak seperti yang terjadi pada negara-negara modern lainnya. Laboratorium forensik tidak dibawa kepolisian. Laboratorium forensik harusnya dibawa institusi sendiri, minimal dia dibawa Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN. Baik, saya lanjutkan. Dari pengalaman ahli saudara diperiksa di depan pengadilan, jika demikian, apakah pernyataan asli yang diucapkan oleh kepolisian, entah kepolisian manapun itu sifatnya klaim sepihak? Saya tidak boleh mengatakan klaim sepihak atau tidak, ya. Tetapi itu tidak lawful, artinya tidak berdasarkan hukum. Harus ada buktinya, namanya barang bukti atau namanya gelar perkara. Kok tidak ada yang digelar? Gelar perkara hanya gelar kosong aja. Jadi ada barang bukti yang digelar. Saya lanjutkan pertanyaan saudara. Tadi mengatakan bahwa ketika saya menanyakan klaim sepihak, saudara menjawabnya harusnya dibuka di depan persidangan. Betul. Pertanyaan saya, dari setiap sidang yang pernah Anda ikuti dan pernah Anda didudukkan sebagai ahli, apakah mekanisme seperti yang ditujukan oleh Mabes Polri itu benar? Tidak lazim, saya mengatakan. Tidak lazim. Sependek pengetahuan saya, majelis, kalau ada bukti, misalnya ada handphone yang digunakan, handphonenya dihadirkan, bukan hanya print outnya,
handphonenya dihadirkan. Ijazah ini harusnya milik almarhum Bambang Budianto dihadirkan, tapi karena itu pernah dihadirkan oleh adiknya langsung Pak Budianto dan seizin yang bersangkutan, saya pun sudah menunjukkan karena dulu pernah dihadirkan. Nah, harusnya ijazah yang disebut ijazah Joko Widodo tadi harus ada di depan kita untuk bisa kita lihat seperti apa, dan kalau dibandingkan selesai, saya kira sudah kita bisa uji bersama. Baik, ahli, pertanyaan saya lanjutkan kembali ya. Jika demikian, apabila dokumen yang dipersoalkan publik itu tidak pernah diuji pengadilan, menurut ahli, apakah itu berpotensi menimbulkan konflik dan ketidakpastian? Secara, saya hanya bisa menjawab secara teknologi. Ya, secara kapasitas ilmu Anda saja. Artinya dokumen itu tidak bisa diverifikasi, tidak bisa diidentifikasi, bahkan tidak bisa diautentifikasi. Artinya itu tidak bisa dipastikan. Sebuah dokumen yang tidak bisa dipastikan pasti akan menimbulkan persepsi yang berbeda-beda, dan itu mohon di luar ranah pendapat. Ya, karena Anda seorang ahli, ketika Anda dihadapkan pada satu bukti yang seperti itu, Anda mengatakan apakah itu layak disebut bukti? Kalau buktinya tidak dihadirkan, dan saya selaku ahli yang dihadirkan, saya akan menolak untuk memeriksa. Mana ini buktinya? Kalau buktinya tidak ada, tidak boleh. Dan itu yang kemudian saya lakukan juga. Sebelum saya mendapatkan download gambar dari Dian Sandi Utama yang saya berwarna, saya juga tidak berani meriksa fotokopi hitam putih, apalagi terlibat yang ditujukan, meskipun itu meledekkan. Tapi karena kualitas adalah bukan kualitas untuk diteliti, kita Dian Sandi sudah mengatakan itu adalah asli. Dan pada pemberitaan selanjutnya dia pergi ke Solo, ke sini, dan minta izin kepada katanya yang punya ijazah itu, dan yang punya ijazah mengatakan ya itu memang ijazah saya. Baik, ahli, ini untuk membuka keahlian saudara dan rasa penasaran. Apakah saudara pernah di depan sidang ini diminta untuk menguji ini sebuah bukti ini asli dan tidak asli? Apakah saudara pernah melakukan itu? Kasus ini? Kasus yang lain? Oh, kasus yang lain selalu. Selalu ada buktinya, bahkan selalu ada digital evidence-nya. Karena Undang-Undang ITE pasal 5 ayat 1, bukti digital itu bukan hanya print out. Bukti digital itu adalah dari file asli digital yang ada, dan kemudian itu ada hash-nya. Hash itu adalah identifikasi dari file digital yang ada. Jadi kapasitas Anda ketika Anda diminta untuk menguji, berarti barang yang diuji yang asli atau tidak asli dihadapkan di depan saudara. Dihadapkan sehingga kita bisa menguji yang asli dibandingkan yang tidak asli. Hasilnya adalah satu asli, satu tidak asli, atau tidak asli dua-duanya. Nah, kenapa saya tanya itu? Untuk menguji pertanyaan kaitannya dengan peristiwa hari ini. Apakah menurut saudara tindakan yang menyatakan bahwa ijazah ini asli, tapi di media saja, entah itu di koran, di televisi, tanpa membuka dokumen fisik di pengadilan, bertentangan dengan proses pembuktian yang pernah Anda lakukan di depan persidangan? Sangat tidak lazim dan itu bertentangan. Baik, ya. Terus pertanyaan saya selanjutnya, ya. Apakah saudara tadi kan mengatakan bahwa yang namanya pemeriksaan ya di depan pengadilan, dan saya menguji membandingkan antara yang asli dan tidak asli, dan apa yang dilakukan oleh Mabes Polri Anda menyatakan tidak lazim. Pertanyaan saya selanjutnya, ya, kalau ada sebuah peristiwa ijazah, ya, menurut ahli, saudara pernah meneliti ijazah belum? Kasus ijazah palsu begitu? Orang memiliki ijazah palsu saja jarang yang ada. Ya. Kemudian saya lebih banyak menguji memang foto. Ini adalah kasus ijazah yang saya teliti untuk pertama kali. Ya, baik. Kaitannya dengan membandingkan, Anda kan meneliti foto dan sebagainya. Apakah metodenya sebelum nanti jadi salah arti kan? Tapi metode yang digunakan sama, karena sama-sama barang digital, sama-sama gambar, sama-sama picture.
softwarenya juga sama. Nah, pertanyaan saya mau mengarah ke situ. Ya. Kalau tadi saudara mengatakan bahwa foto A, foto B diujinya depan sidang, Ya. apakah untuk menguji ijazah itu juga ijazah yang asli dan ijazah yang palsu dan sebagainya, ijazah seri 1, 2, 3, 4, 6 juga harus dihadirkan di depan sidang? Itu pertanyaan saya. Harus dihadirkan. Harus dihadirkan di depan sidang, ya. Jika demikian, selama saudara mengikuti, saudara kan diundang di televisi itu sudah puluhan mungkin ratusan kali, dan saudara dihadirkan di Mabes Polri entah dalam kapasitas diperiksa atau tidak, ya, dengan keahlian saudara. Apakah pernah saudara mendapatkan informasi tentang ijazah asli Pak Presiden ke-7? Tidak, satu-satu yang kami pernah diperlihatkan dan disebut-sebut, kami quote and quote, Ya. mau ditunjukkan, dipaksakan kalau itu ijazahnya hanya pada tanggal 15 Desember 2025 yang lalu pada gelar perkara khusus di Polda Metro Jaya. Ya. Selain itu tidak pernah. Teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Pada kesempatan kali ini kita akan melihat dari cuplikan video ya yang baru kita tonton yang sedang memanas ya dari kasus ijazah Jokowi ya. Nah, oleh karena itu banyak sekali pernyataan-pernyataan dari netizen Indonesia, masyarakat Indonesia yang berbagai macam. Nah, adanya saja polisi bukti sampai begitu banyaknya ya, rakyat juga tahu. Tidak perlu banyak bukti menentukan ijazah asli. Masalah ijazah saja sampai segitunya. Nah, jika terbukti bermasalah harus dihukum seberat-beratnya. Sangat menguras ya tenaga penegak hukum ya. Penegak hukum dan uang negara serta kegaduhan ditambah memecahkan masyarakat. Harusnya kebenaran dibenarkan, kasih jangan yang salah dibenarkan, harus kita bela bangsa. Nah, hukum harus ditegakkan demi keadilan bangsa di negara ini tanpa kecuali. Nah, sidang Bang Roy sudah ya. Tolong Pak Jokowi juga dimunculkan ucapan hakim dan jaksa seperti itu tidak ya. Nah, padahal sesuatu dokumen yang asli itu hanya satu lembar yang diuji, kenapa harus mengumpulkan 709 bukti dokumen? Nah, bukti 709 sebaliknya dibuktikan yang ada di Polda, harusnya dibuka sidang ya. Dibuka sidang, pengadilan sangat setuju sekali. Nah, kalau memang asli, untuk apa mendatangkan banyak pengacara ya dan banyak saksi, apalagi bawa institusi kepolisian? Ya, cukup tunjukkan saja ijazah asli di pengadilan. Omong-omong saja asli tidak. Ada enggak? Dah. Kalau 700 bukti dari kampus UGM berarti ada keraguan terhadap lembaga. Nah, dan informasi masalah baru. Nah, hukum harus berdiri tegak dan memberi contoh kepada seluruh lapisan masyarakat biar hukum dipercaya di mata masyarakat. Hebatnya negara kita ini menangkapkan pencurian, kita bisa menjadi tersangka. Ada apa penegak hukum di negara kita? Nah, tersangka bisa jadi saksi ahli gila hukum dan NKRI kita ini salam dari waras. Tetap kalah, semoga saya salah sebagai semua aparat hukum, banyak masalah rakyat muak ya. Semoga Roy Suryo duduk dilindungi oleh Yang Maha Kuasa. Nah, jangan jadi SDM rendah ya bro ya, bacalah ini dengan kacamata ya. Hukum dan forensik, perbedaan visual pada foto saja tidak cukup untuk menyatakan sebagai ijazah itu palsu. Mengapa sedemikian? Ada beberapa alasan logis dan teknis yang biasanya diterima oleh hakim. Nah, satu, variasi administrasi zaman dulu pada tahun 80-an. Proses pembuatan ijazah belum terdigitalisasi seperti sekarang, silfil atau PDDKTI. Nah, tulis tangan, fast ketika di masa itu ada fakultas yang menggunakan mesin ya tik. Ada yang ditulis tangan oleh kaligrafer ya, khusus ijazah halus, dan ada pencampuran. Nah, format berbeda ya, format ijazahnya antara fakultas kehutanan atau kedokteran atau hukum di suatu universitas yang sama bisa saja memiliki sedikit perbedaan tata letak karena dicetak di waktu atau percetakan yang berbeda.
Nah, kualitas dokumentasi, foto atau face asli, foto yang beredar di media sosial seringkali sudah mengalami penurunan kualitas ya dihistorikan kamera. Sudah sudut pengambilan foto bisa membuat garis terlihat miring atau font terlihat berbeda. Nah, foto yang buram atau hasil ya screenshot berkali-kali bisa menghilangkan detail pengamanan ijazah yang asli. Efeknya percayaan warna kertas atau tinta bisa terlihat beda jauh antara foto satu dengan yang lain. Nah, para penegak hukum, mundur aja dari jabatan Anda kalau merasa takut mengurusin kasus ijazah palsu aja nggak becus. Sekarang yang harus kita dikawal yang hakimnya, apakah hakimnya sehat akal, sehat hatinya, dan keberanian hakim sedang diuji. Nah, kebanyakan takut kepada atasan daripada takut ketuhanan, makanya keadilan dan kejujuran sesuai dengan yang didapatkan. Nah, yang palsu dulu yang harusnya dihadirkan. Kalau yang asli jelas dipegang Pak Jokowi. Anda mengatakan palsu, hadirkan dan yang palsu mana? Nah, ketika penggugat menjadi 2 TSK sebagai saksi ahli seperti menjadi momen kedua tersangka untuk mengungkapkan keahlian mereka. Nah, tapi sayang, ibarat berita tidak segar lagi, sudah basi, bahkan lagi-lagi masyarakat dipertontonkan suatu ketenangan atau keterangan penjelasan yang kata ahlinya tapi menyampaikan tidak beda jauh dengan yang sudah sering dikemukakan di media. Nah, sepertinya kedua ahli semakin terjebak bahkan semakin terperosok atau dengan kasus pribadi jadi bukan. Ya, ahli semakin terjebak bahkan semakin terperosok jauh dengan kasus pribadi. Jadi bukan lagi penjelasan ahli tapi nampaknya lebih ke pembelaan diri. Nah, dinilai pihak penggugat telah melewatkan kesempatan untuk menghadirkan saksi ahli profesional independen yang lebih mencerahkan dan menguntungkan. Namun demikian itu dapat saya bawa awam hukum. Nah, setiap orang pasti bangga kalau punya ijazahnya karena itu dasar orangnya punya ijazah pasti pernah sekolah, ngapain takut ditunjukkan ijazah. Nah, saya yakin polisi kita sudah canggih dapat menangani berbagai kasus. Ya, seperti polisi menangani rakyat bisa sangat cepat ya. Tapi kasus ini kenapa ya? Dan ada yang jadi muter-muter seperti condong ke sebelah kalau demi bangsa dan negara berkedepan kita punya pimpinan TDK diragukan. Lagi jasanya demi anak cucu kita yang kita yakini polisi kita dan canggih dan pintar. Nah, kalau tidak sesuai dengan batok terkorang gilanya Roy Taik yang selain semakin tidak lazim. Nah, seorang presiden saja polisi susah proses kasusnya yang udah sekian lama belum selesai. Apalagi kasus ini kami sebagai rakyat pasti tidak bisa memproses bagaimana kami sebagai rakyat percaya polisi. Nah, aneh tapi nyatanya hukum di Indonesia seorang tersangka jadi ahli di persidangan lucu dan memalukan negara kita Indonesia. Nah, intinya ijazah Jokowi seharusnya dipastikan dihadirkan di depan persidangan, uji di depan hakim oleh para ahli dengan alat bantu ukuran dan membuktikan, disaksikan oleh rakyat dalam sidang terbuka dan untuk mengawasi sidang berjalan secara jujur, transparan, mengedepankan kebenaran dan keadilan. Nah, polisi mana sedang hakim yang sudah jadi mainan bos termul. Waduh, masyarakat ya masih percayakan dengan demam amat. Mendingan doakan saja yang lebih terbaik si kriminal jalur langit lebih adil dan bermanfaat. Nah, yang memang sebenarnya harusnya ijazah aslinya dibawa pengadilan untuk diuji asli atau endak. Gak cuma fotonya aja ijazahnya aja endak pernah dihadirkan. Ya gimana itu nggak pernah selesai masalahnya. Nah, teman-teman, silakan berikan tanggapan, ya komentar Anda, bagaimana tanggapan Anda yang mengenai kasus ini supaya kita bersama-sama untuk menyaksikan kasus selanjutnya. Salam dari saya NKRI, harga mati.